Businessman Opinion. Mitra bisnis, mulai 6 Juni mendatang, Polda Metro Jaya memperluas ganjil genap ke 25 ruas jalan dari saat ini yang hanya 13 jalur. Hal ini dilakukan lantaran jalanan di Jakarta sudah makin macet. Apa komentar Anda mengenai kebijakan ini? Silahkan di 6339160. 6339160. Saya ingin beropini bahwa yang dilakukan itu hanya solusi sementara. Kalau bicara memang benar mau mengatasi kemacetan, itu perhatikan aja misalnya Jalan Raya Bogor, Jalan Dan Mogot, TP Simatupang, itu kan yang tidak termasuk titik-titik yang dibatasi itu. Nah, kalau kita belajar selama 2 tahun pandemi, kenapa jalanan bisa lebih lancar? Kan artinya dikurangi. Persoalan sekarang adalah volume jalan dengan volume kendaraan, pertambahannya tidak seimbang. Dan selama 2 tahun ini, di saat kita pandemi, kegiatan dikurangi, kita nggak menambah jalan, ini persoalannya. Jadi kalau saya ingin mempertanyakan banyak hal lah. Misalnya pada waktu zaman Pak Ahok itu sudah benar diadakan satu rusunami sewa supaya orang tidak berangkat jauh-jauhan. Sekarang coba deh bayangin aja, orang naik kereta api kalau jam segini, yang ke arah Depok, yang ke arah Bogor, ke arah Cikarang, Tangerang, itu kayak apa umpel-umpelannya. Nah itu kan nggak diperhatikan, katanya keberpihakan. Keberpihakannya buat masyarakat kecil, itu yang harus dipertanyakan dengan jelas. Ya, jadi gini, kita kan udah bayar pajak nih selama setahun. Nah, uang pajaknya itu buat apa? Jalanan Jakarta aja masih bolong-bolong begini gitu loh. Harusnya jalanan diperlebar, ya kan? Justru dikit, ya lama-lama kan jadi lebar. Minimal yang cocok buat volume di Jakarta ini satu arah 4 jalur gitu. Jadi uangnya itu ditabung buat ambilin pinggir-pinggir jalan, belum ditambah kaki 5 yang banyak. Nah itu yang diberesin, bukan ganjil genapnya yang dibanyakin, tapi kaki 5, angkot ngetem. Nah itu masih ada tuh jadi negara situ. Nah itu harus diperbaikin gitu. Itu aja, terima kasih. Saya pikir Polda Metro Jaya juga harus mempertimbangkan ya, kalau ditambah ruas jalan yang genap ganjil, tentu ini merepotkan juga buat masyarakat. Buat kita yang naik mobil, sebenarnya kita juga nggak mau naik mobil dengan saat ini harga Pertalite yang naik, Pertamax naik, harga tol juga naik. Kita tuh nggak mau naik mobil juga kalau ada angkutan umum yang konektivitasnya bagus, dengan keberadaan titik-titik di dekat-dekat rumah, komplek perumahan itu ada gitu. Karena tidak ada angkutan umum yang saling connect dan praktis menuju ke tempat pekerjaan, akhirnya orang bawa mobil kan. Jadi jangan menghukum orang yang tidak, jangan menghukum perilaku itu, bagaimana supaya angkutan umum ini connect satu sama lain dan mudah. Jangan langsung dibikin genap ganjil, akhirnya malah makin sulit orang untuk pergi berusaha atau bekerja. Terima kasih. Makanya saya bingung kadang-kadang kalau pemerintah tuh kadang-kadang membuat kebijakan tuh nggak komprehensif sama sekali. Sekarang logikanya aja, kita punya segitu banyak volume mobil di jalan, dipecah ganjil genap 2, apa yang akan terjadi? Orang yang punya uang, dia akan beli mobil lagi satu dengan angka yang ganjil atau angka yang genap. Bagi yang tidak punya cukup dana, mungkin dia akan beli motor. Bagi yang tidak punya dana untuk beli motor atau beli mobil baru, dia akan membatasi jalan sekunder, sehingga jalan sekunder yang nanti akan menjadi bottleneck. Bagi yang terpaksa naik angkutan umum, nah inilah makanya jadi saya rasa yang penting adalah kita coba perbaikilah kita punya angkutan umum kita supaya nyaman dan bisa terjangkau oleh masyarakat luas. Saya rasa orang mau lah bayar kalau misalkan dia bayar sedikit lebih mahal, tapi angkutan umum itu nyaman. Cobalah kerjasama dengan klaster-klaster perumahan yang di Tanggang, Bekasi dan sebagainya. Kerjasama dengan subsidi bus atau apa sehingga orang tidak perlu naik mobil dari Bekasi atau dari Tanggerang ke Jakarta. Demikian juga sebaliknya. Sumarekon sudah mulai itu. Saya pernah baca, pernah dengar, pernah pakai juga Sumarekon begitu. Jadi tolong dipikirin yang itu. Jangan cuma ganjil genap doang. Ganjil genap itu cuma temporary doang. Orangnya mau dikemanakan segitu banyak? Sama aja. Terima kasih. Saya kira pertama mesti ucapkan selamat kepada Pak Anies dulu.
Karena Pak Anies sempat mengatakan Jakarta sudah menduduki negara yang berkurang kemacetannya posisi keberapa waktu itu. Ternyata meleset. Jadi selamat kepada Pak Anies yang ucapannya meleset. Lantas kedua, saya pikir ini genap ganjil ini termasuk dulu udah diterapkan 3-in-1. Ini melanggar hak kita sebagai pengguna jalan. Kenapa saya katakan gini? Karena notabene kita pemakai jalan yang memiliki kendaraan bermobil ini, kita sudah membayar pajak, dan yang kita bayar pajak itu setahun. Lantas kenapa kita sebagai pemilik mobil yang sudah membeli dan membayar pajak setiap tahun, kita harus diatur penggunaannya sehingga tidak boleh dalam 1 tahun full? Itu tentu melanggar. Nah, oleh karena itu, saya coba memberikan beberapa pandangan. Lebih baik pemerintah DKI harus berani pertama sudah menerapkan yang dulu dikatakan elektronik road pricing antara lain. Kemudian apa? Pengaturan kepemilikan mobil untuk setiap tahun. Jadi Pemda itu berhak mengeluarkan pajak atau STNK terhadap mobil baru. Bagaimana mengurangi kepadatan lalu lintas kalau setiap tahun Jakarta itu bertambahnya itu mobil luar biasa. Coba deh lihat data sekarang, penjualan mobil meningkat. Pembeliannya di provinsi mana yang terbanyak? Di Jakarta. Lantas kita tiap hari mengatakan mengurangi macet. Bagaimana caranya? Akhirnya kita pemilik kendaraan yang dikorbankan. Saya kira tidak fair. Pemerintah harus tegas, harus berani terhadap pengusaha pun. Ya, pengusaha dalam hal ini produksi mobil, mereka harus cari dengan cara marketing untuk menjualnya, entah ekspor dan lain-lainnya. Jakarta harus tentukan STNK atau pajak dikeluarkan setahun hanya sekian jumlahnya supaya mengurangi. Terus ketiga apa? Ya, mass transportation seperti LRT yang dari Bekasi, lantas dari mana, itu harus dipercepat supaya mengurangi arus mobil masuk Jakarta. Tidak ngomong sampai air liu kering juga nggak bakal selesai. Terima kasih. Ya, kalau menurut saya mobil bukan angkutan pribadi ya. Di mobil box itu nggak patut dikenakan ganjil genap. Menyusahkan. Kalau saya boleh kasih pendapat ya, yang terutama sih angkutan umum diperbaiki ya. Terus yang kedua, itu tarif-tarifnya di Jakarta ditaikin tuh, terutama di pusat bisnis. Ganjil genap sih nggak apa-apa juga, tapi kalau mau benar-benar nggak terlalu ramai tuh, pusat bisnis itu tarifnya pakai di Singapura 100.000 atau apa gitu per jam. Untuk mobil, khususnya mobil ya, kalau motor jangan, kasihan. Ekonominya juga pas-pasan. Nah, udah gitu, kalau bisa pembangunan itu sentral bisnis district, jangan kayak pusat tuh, Bu. Dibangun di berbagai daerah, Jakarta Utara, Selatan, Timur, Barat, bahkan kalau bisa Depok, Bekasi juga gitu, jadi nggak kayak pusat di Sudirman, Tamrin. Itu aja, terima kasih. Menurut saya sih, ini Pemprov DKI ini jadi menyusahkan gitu ya. Kita kalau lihat ya, kita kalau misalnya mau ke tempat kerja aja ya, kan pasti harus beberapa kali angkutan umum tuh nggak ada busway yang depan rumah gitu, nggak ada. Jadi kalau misalnya mau menambah beban sih, ya ini berarti pemimpinnya ini karena mungkin dia nggak pernah ngalamin gitu loh. Jadi dia sendiri nggak naik angkutan umum. Jadi ya mau memutuskan kayak gitu ya dia nggak kena, nggak masalah gitu. Jadi dia nggak ada peduli sama rakyat DKI, menurut saya gitu aja. Terima kasih. Ya, begini saya mengomentari yang itu ganjil genap itu sih bagus juga, ada solusinya. Cuma kalau bagi yang orang yang pas kebetulan tempat rumahnya itu ganjil genap dan dia hanya mesti ke dokter atau rumah sakit, itu punya kendaraan satu itu agak sulitkan gitu loh. Untuk mengurangi kemacetan itu tidak semudah membalikan telapak tangan ya, Pemda DKI juga sendiri udah punya berbagai alternatif, cara-cara penanganan secara efisien, tapi nyatanya kan sampai saat ini juga belum bisa ya, apalagi dengan penambahan armada angkutan yang sampai saat ini tidak bisa memberikan kepuasan buat pemakai jalan, pemakai ruas jalan yang ada di Jakarta nih. Jadi mereka lebih cenderung untuk menggunakan kendaraan roda 4 atau roda 2 tuh. Dan roda 4 ini dianggap ganjil genap ini kan diberlakukan untuk roda 4. Jadi saya kira
selama belum memberikan kenyamanan, mereka masih menggunakan ruas jalan tersebut dengan roda 4. Nah, kalau ditambah lagi dengan itu ya, saya kira akan menambah, mungkin di ruas jalan tersebut tidak akan macet, tapi ruas jalan alternatif akan bertambah macet. Ini juga tidak ada solusi penyelesaian yang baik. Saya kira kalau memang mau diaktifkan, mungkin penambahan armada dengan sistem pemakaian timer waktu yang tepat ya. Jadi sekian jam, sekian menit datang, mungkin itu bisa mengalihkan pengguna roda 4 ke pemakai kendaraan umum secara masif gitu loh. Saya kira demikian. Iya, polisi punya aturan lagi, harusnya mereka bekerja lebih baik dong. Bukan kita rakyat ini dibebanin juga, karena kita udah bayar pajak. Ya kalau mau memang mau ngatur-ngatur betul, ya atur saja itu mobil genap ganjil itu dipikir timer saja mendingan. Genap dia tanggal genap harus jalan genap, gitu saja. Lewat bukan tanggal genap jangan jalan dia, gitu saja satu itu. Kedua, Pemda juga harusnya lihat dong, kita ini bayar pajak, kita diatur-atur, tapi benahi dulu transportasi umum kita ini. Kita lihat Transjakarta juga, waduh, mabok, kita mau jalan juga, kita mau ke sana harus jalan berkilo-kilometer, ya kan? Gimana? Apalagi ditambah 25 jalur katanya untuk genap ganjil, kita mau kerja satu tujuan. Waduh, kalau kita kaya, kita punya 2 mobil genap ganjil nggak apa-apa. Jadi solusinya coba tolong yang baik, kerja dengan baik. Kalau memang sudah tidak mampu ya mundur lah, begitu saja. Bukan rakyat dibebanin, rakyat kalau mau ya pajak lagi, kembali lagi saya bilang turunin pajaknya, jangan dinaikkan terus. Naiknya nggak tanggung-tanggung lagi pula. Angkutan umum kita dibenahi dulu dengan baik, akan rakyat berjalan dengan baik juga dengan angkutan umum ini. Gitu saja, makasih. Assalamualaikum. Pandangan saya, pendapatan saya, Jakarta mau diapain dong, nggak bisa. Pertama, kendaraan 4 roda, 2 roda nambah terus. Tukang ojek apa dari desa semua datang, tambah lagi tukang paket. Jalan gitu-gitu aja, ya nggak? Banyak juga pengendara mau mobil, motor, kayak emang nggak semua ya. Banyak nggak disiplin, ya lawan arus ah. Belum lampu merah dan nyelonong. Nah, mana bisa? Cuma satu-satunya jurus Jokowi pindah ibu kota, baru mantap. Wow, oke. Ini kebijakan ini kan sebenarnya kan kebijakan darurat, karena kan untuk sementara itu bisa, tapi lama-lama kan nggak bisa juga, karena kan orang punya uang beli mobil, lama-lama mobil banyak nambah lagi. Itu yang senang ya industri mobil lah. Maksudnya kan transportasinya umum itu ya harus masif lah, harus menyeluruh seluruh Jakarta. Bila perlu itu Jabodetabek, bila perlu begitu, jangan diem di tempat, harus kerja keras. Infrastruktur untuk angkutan umumnya harus tinggi pinggiran Jakarta, paling tidak pinggiran Jakarta. Ada terminal, ada itu parkiran motor, jadi orang daerah itu, orang Bekasi, Bogor itu kalau naik angkot cuma sampai perbatasan Bekasi, perbatasan Jakarta, ke tengahnya nanti naik angkot. Mesti harus masuk, harus kerja keras, jangan seperti sekarang kan sepertinya kerjanya nggak kelihatan. Itu ada sebuah kemacetan kecil-kecil lah sekarang. Kalau di Jakarta ada sebuah kemacetan kecil, karena jalannya udah lebar, jembatannya kecil, habis 3 jalur, tahu-tahu jembatan cuma 1 jalur. Itu kan diperbaiki, itu kan gampang, itu sebetulnya tinggal tambah jembatan lagi, di lampu merah sama jalan layaknya dibanyakin. Itu pekerjaan kelihatan gitu loh. Ganjil genapnya dari 13 ruas jadi 25 ruas. Kalau saya lihat yang akan diperluas itu yang sudah ada MRT-nya, yang sudah mau Bolim, mau Arti gitu ya. Tapi sebenarnya juga nggak efektif juga sebenarnya. Ya banyak yang sekarang karena ini nanti korelasinya dengan penjualan mobil sebenarnya yang murah-murah ya, bukan murah ya dalam artian yang sedahan atau mobil second. Orang kan lebih pilih beli 2 ganjil dan genap yang harganya mungkin 50, 60, atau 70 juta gitu ya. Akhirnya pada juga, dan setiap hari memang sih saya lihat padat banget. Nah, saya juga bingung, makanya kan sebelumnya diklaim kemacetan Jakarta
Ini solusinya menurut saya sih nggak komprehensif ya sebenarnya. Saya juga agak bingung sebenarnya kalau di Jakarta ini solusinya yang paling komprehensif kayak gitu ya. Yang mungkin kantor-kantornya digeserin lah, jangan di pusat semua gitu mungkin ya. Nanti apalagi kalau pasar Minggu, Simatupang, apa segala macam ganjil genap, waduh, mobilnya makin banyak. Dari pemerintah tuh harus memikirkan seperti ini loh. Oke lah, ganjil genap kalau diperlakukan untuk mobil penumpang itu oke gitu loh. Jadi mereka kan bisa pakai MRT atau pakai busway. Nah cuma untuk mobil yang membawa barang kan nggak mungkin kita naik busway atau naik MRT bawa barang gitu kan. Bisa nggak kalau khusus untuk mobil barang gitu ganjil genapnya tuh nggak diberlakukan? Supaya apa, kayak misalnya mikirin barang-barang penting kayak obat-obatan, barang-barang bahan bakar seperti itu. Masa kita mau nunggu sampai ganjil genapnya selesai baru kita bisa kirim, kan udah telat banget. Nah, jadi tolonglah kayak gini tuh, kalau misalnya memang mau diberlakukan seluruh ruas jalan pun nggak masalah gitu loh. Cuma orang-orang yang terpaksa harus pakai mobil tapi nggak bisa naik moda transportasi umum tuh mau diapain? Masa pun nunggu ganjil genapnya selesai dulu, kan nggak mungkin gitu. Ya, terima kasih. Itu harusnya pajak kendaraan yang berlaku 1 tahun itu harus dibagi setengah juga ya, 50%. Karena kan kalau ganjil genap kan berarti 50-50 gitu. Terima kasih. Nah, menurut saya sih ini sih 25 ruas itu nanggung. Kenapa nggak ditambahkan aja jadi se-Jakarta Pusat atau se-Jakarta gitu loh ya. Jadi lebih kelihatan gitu, jadi Jakartanya nggak macet. Nah, habis itu dipikirkan, udah dibuat ganjil genap, next stepnya apa? Ini kan persoalannya mobilitas barang dan jasa. Ini kan kayak orang bubaran stadion habis nonton bola kan, atau yang mau ke stadion lagi mau nonton bola. Ini kan juga sama di jalan-jalan utama, Jalan Raya Bogor, Jalan Daan Mogot, terus ya jalan-jalan yang kita mau keluar Jakarta itu kan yang terjadi kemacetan padat. Nah, yang dijadikan ruas ini kan bukan menolong rakyat kecil sebetulnya, tetap aja rakyat kecil macet gitu. Ganjil genap itu hanya memudahkan orang-orang petinggi kita supaya dia menuju ke tempat kerjanya lebih berkurang macetnya. Ini peraturan ini kan sudah berjalan beberapa tahun. Ini kelihatannya sebenarnya peraturan yang tidak bisa diberlakukan untuk sepanjang masa. Karena apa? Mobil sekarang itu sudah relatif murah ya, sekitar 150 juta juga ada, 200 juta ada. Nah, itu rata-rata sekarang di rumah itu mobil lebih dari 1 unit. Jadi kalau diberlakukan genap ganjil, orang tinggal di mobil gitu loh. Jadi ini bukan solusi sebenarnya. Ini sebenarnya peraturan yang untuk event ya katakanlah, kaget gitu loh ya kan. Tapi kalau diberlakukan sepanjang tahun, beberapa tahun, itu konyol kalau saya bilang, kalau istilahnya. Itu nggak ada efektifnya gitu loh. Rata-rata mobil di rumah udah lebih dari 2, lebih dari 1, tinggal pilih mobil. Apakah itu efektif? Solusinya bukan situ, solusinya infrastruktur, ya kan? Pembangunan, bagaimana mencari angkutan massal ditambahin, bagaimana? Masa satu Pemda itu tidak punya pemikiran ke situ ya? Aneh gitu. Makasih. Menurut saya sih, opini pribadi saya, ini tuh peraturan orang males ya. Peraturan orang yang nggak bisa bekerja. Jadi karena dia udah nggak bisa ada kemacetan, akhirnya dia suruh orang nggak boleh keluar dengan cara plat mobil. Tapi mereka mau ambil pajaknya semua dari kita ini nih. Nah, kalau kayak gitu kan menurut saya kan apa ya? Mereka yang nggak bisa kerja atas kemacetan, tapi orang lain yang disuruh, yang tidak boleh keluar segala macam. Dan saya yakin nanti ini di 25 jalur itu mungkin lancar, tapi yang di luar jalur 25 itu pasti akan jadi kemacetan yang luar biasa. Dan ini sudah pernah terbukti waktu sebelum COVID pandemi, jalur-jalur non ganjil genap itu semua macet total. Yang tadinya negara mau Pemda menginginkan rakyat pindah ke angkutan umum, malah jadinya ujung-ujungnya orang tetap pakai mobil, tetap muter, macet, dan lebih buang bensin ya ujung-ujungnya ya, karena macet, harus diam di tempat.
Mungkin itu aja. Jakarta mau diapain udah nggak bisa. Pertama, pemerintah yang menyangkut tugas angin-angin. Kedua juga banyak warga Jakarta yang mau bawa mobil ke motor ke, emang nggak semua sih, nggak pakai aturan. Kendaraan angkutan seperti Gojek apa seasalnya, seenaknya kalau udah bawa penumpang, mau dia mati hidup, yang penting dia beromset. Banyak warga Jakarta ada yang pakai helm, ada yang enggak. Juga jalan Jakarta nggak bisa disebut jalan ibu kota. Di sini lubang, sana lubang, ya enggak. Bambu juga nggak jelas. Yang benar tuh Jokowi harus dipindahkan. Cuma bumbu pemerintah sekarang lagi bokek. Terima kasih. Saya kurang setuju ya dari 13 ke 25. Jadi semestinya penegakan hukum dulu ditegakkan, ditertibkan pemakai jalan lalu lintas di Jakarta, bahkan di Jabodetabek ya. Terus ya mungkin tambah lagi jalan-jalan yang baru atau dilebarkan begitu. Jadi saya kurang setuju, harus dievaluasi dulu penegakan hukum di jalan-jalan di Jakarta. Terima kasih. Setuju nih dengan penegakan hukum itu harus ditegakkan ya. Mungkin itu aja, terima kasih. Kalau boleh opininya ya, ini masalah kemacetan Jakarta adalah hubungannya dua, dengan pusat bisnis dan juga tempat tinggalnya. Sekarang persoalannya adalah tempat tinggal. Nah, kalau tempat tinggal itu tidak dihubungkan dengan satu infrastruktur, jalan tol sekarang misalnya dibangun, TB Simatupang atau JOR ataupun yang di Tomang, dari Tomang, Jabodetabek. Nah, itu semua jalur-jalur itu kalau tidak dihubungkan dengan tambahan infrastruktur itu akan sulit, terjadi penumpukan dari jalur-jalur ke pusat ibu kota. Nah, persoalannya kayak sekarang, kita lebih membangun stadion daripada persoalannya membangun hunian yang buat masyarakat rendah. Ini perlu disurvei, ketika dikasih apartemen yang ukurannya 18 atau 36 meter, mereka nggak mau tinggal gitu loh persoalannya. Belum tersosialisasi. Nah sekarang kalau bicara macet hanya diselesaikan dengan jadi 25 titik ganjil genap, sampai kapanpun juga nggak beres-beres. Saya pikir dipikirkan yang lebih komprehensif. Terima kasih. Perluasan ganjil genap ini sebenarnya cuma memindahkan kemacetan. Jadi kalau secara logika aja ya, jumlah mobil kan cenderung bertambah, terus jumlah jalannya segitu-segitu aja, sehingga sedangkan orang kerja kan tetap sepertinya dengan fasilitas umum yang sekarang ini kan belum memadai, jadi orang tetap bawa kendaraan, ya otomatis dia cari jalan lain supaya bisa sampai tujuannya, sehingga ini sebenarnya cuma kemacetan. Lagi pula kalau saya perhatikan misalnya ya jalan-jalan ruas tertentu, misalnya Jalan Tomang Raya itu ya, memang kalau sore memang macet. Tapi kalau pagi kan sebenarnya nggak pernah macet di situ. Pemberlakuan ganjil genap itu nggak cocok gitu kalau di situ, karena pagi nggak pernah macet, tapi kalau sore memang macet. Wah, waktu pagi kalau ketemu begini kan dari mobil nih. Ini radio di mobil kan bagus nih. Nah, saya mau bilang, tiap hari saya di jalan itu memang kadang-kadang macet. Itu masalah itu tidak tertib. Sepeda motor, terutama pengendara sepeda motor itu tidak tertib itu. Itu polisi-polisi mesti turun di jalan. Di hub juga mesti turun jalan, atur. Kalau berlakuan ganjil genap di mana? Ya, mobil-mobil orang nggak bisa dipakai gitu loh. Kalau mau nggak macet ya nggak usah jalan aja semua. Itu sebenarnya kan kebijakan yang tidak bijaksana gitu loh. Ya, untuk setiap macet polisi itu harus turun ke jalan, atur. Itu terutama pengendara motor nggak tertib itu bisa ditertibkan gitu loh. Yang memang macet harus diatur, semua juga harus diatur. Saya di rumah sama istri juga atur, kayak pembayarannya tagihan listrik nggak mahal, semua harus diatur gitu loh. Pakai air juga diatur gitu. Ya termasuk pengendara jalan juga diatur gitu. Makasih. Ya, kalau menurut saya sih ini kembali lagi ke zaman dulu sebelum pandemi ya. 25 ruas jalan dan sepertinya akan menyulitkan banyak orang. Tapi ya, kalau memang itu bisa mengurai kemacetan sih nggak apa-apa. Tapi ya seperti Bapak yang pertama tadi bilang, kalau ini hanya memindahkan kemacetan aja gitu. Jadi kayaknya
memang harus dipikirkan ulang deh. Maksudnya apakah memang efektif cara ini untuk mengurai kemacetan? Karena yang pasti macetnya pindah, dan juga yang kedua orang juga akan mengakalinya dengan berbagai macam cara gitu. Jadi kalau saya sih ya harus dipikirin sih ya. Saya setuju dengan perluasan ganjil genap, karena memang sekarang situasi macetnya luar biasa. Nah, itu akibat dari Pemprov DKI tidak konsentrasi mengatasi masalah kemacetan, justru malah trotoar diperlebar. Berarti kan jalan mobil kan sempit, ada lagi jalan sepeda yang kelihatan tidak terpakai, itu sangat sia-sia. Jadi sementara kalau Pemprov DKI tidak mengatasi kemacetan, ya paling baik yaitu diperluas ganjil genap. Terima kasih. Baik, terima kasih mitra bisnis telah bergabung dalam Businessman Opinion. Saya Fahmi Andrian.